Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diperkenankan untuk beriman dan membuktikan keberimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mampu melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Semoga Jumat ini Allah jadikan sebagai Jumat terbaik di antara Jumat-Jumat yang pernah kita tunaikan. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan alam Nabi besar baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang nabi dan rasul yang telah menyampaikan risalah-risalah Islam, mengajarkan kita berkehidupan dan mengajarkan kita bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kepada para keluarganya, sahabatnya dan seluruh umatnya, insyaallah termasuk kita sampai nanti hari kiamat. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib menasehati diri pribadi khatib dan jamaah sekalian, hendaknya kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jal dengan sebenar-benarnya takwa, ketakwaan yang mendorong jiwa dan raga kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan yang mendorong jiwa dan raga kita untuk senantiasa menegakkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, juga ketakwaan yang menghalangi kita untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan dan seluruh perbuatan dosa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk insan yang bertakwa dan insan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sidang Jumat yang semoga selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini musibah dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala melanda Republik Indonesia, khususnya untuk wilayah Aceh dan Sumatera. Bencana banjir di beberapa wilayah tersebut mengakibatkan banyak kerusakan. Tempat tinggal terendam, fasilitas umum lumpuh, kendaraan hanyut, tempat ibadah rusak, dan berbagai aset yang dimiliki oleh masyarakat pun tidak bisa diselamatkan. Tak ada yang tahu bencana itu kapan datang, kapan bisa datang. Musibah datang dengan tiba-tiba. Hujan deras yang mengguyur menghadirkan banjir di permukiman warga. Kerusakan hutan dan lingkungan merupakan salah satu alasan dampak akibat ulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Keadaan ini semakin memperparah banjir yang terjadi. Banyak di antara saudara-saudara kita yang harus tinggal di tenda-tenda meninggalkan rumahnya. Banyak di antara saudara-saudara kita yang kehilangan harta. Bahkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebagian meregang nyawa. Sudah tercatat lebih dari 800 orang tewas dalam peristiwa ini dan 500 lainnya masih dalam pencarian. Musibah ini terjadi sudah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebab musabab dari musibah ini terjadi sudah Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Setiap musibah yang terjadi adalah akibat ulah perbuatan tangan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zahara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan terjadi di lautan dan di darat. Itu semua akibat perbuatan tangan manusia. Perbuatan tangan manusia yang mempertuhankan hawa nafsunya. Perbuatan dan tangan manusia yang mereka hanya untuk mementingkan kepentingan dirinya dan kelompoknya. Perbuatan tangan manusia yang mereka tidak memperhatikan kemaslahatan, tidak memperhatikan manfaat, namun mereka hanya membuat kebijakan-kebijakan yang justru menyengsarakan rakyat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Allah jadikan bencana itu,
Allah buat musibah itu semata-mata agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagian merasakan akibat dari perbuatan mereka tersebut. Dan tujuan yang satu, la'allahum yarji'un, yaitu agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, musibah yang terjadi ini merupakan adalah satu cara Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita. Derita mereka juga derita kita. Duka mereka juga duka kita. Kesedihan mereka juga merupakan kesedihan kita. Sejatinya memang mereka yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita juga, meskipun dari kejauhan, sebenarnya sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Seberapa besar kepedulian kita terhadap mereka, seberapa besar empati kita terhadap mereka, dan seberapa besar rasa kemanusiaan yang tumbuh dan bersemayam di dalam dada-dada kita. Kata Rasulullah SAW, Nabi yang mulia, beliau memberikan teladan yang sangat luar biasa dalam hal menolong sesama ini. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya." Barang siapa yang menghilangkan suatu kesusahan dari seorang mukmin di dunia, kata Nabi SAW, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesusahannya pada hari kiamat. Jadi setiap bantuan yang kita berikan, setiap bantuan yang kita ulurkan kepada saudara-saudara kita yang sedang kesusahan, Allah berikan jaminan agar atau untuk kita nanti di akhirat diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kesusahan-kesusahan yang kita alami. Kesulitan di akhirat tentu kesulitan yang sangat luar biasa. Dalam ketakutan yang mencekam, dalam fitnah yang luar biasa di akhirat nanti, fitnah kubur, fitnah di padang mahsyar, fitnah ketika kita dihisab di yaumul mizan, sampai nanti akhirnya penentuan di surga dan di neraka. Ini sebuah ujian dan cobaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berjanji dalam sabda Nabi SAW, siapapun yang menghilangkan kesusahan, memberikan pertolongan bagi saudara-saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong ia dan menghilangkan kesusahannya nanti di negeri akhirat. Selanjutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan barang siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, Allah akan mudahkan kehidupannya di dunia dan akhirat. Ini jaminan dan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudara kita yang saat ini sedang di lokasi bencana membutuhkan uluran tangan dan bantuan dari kita. Karena mereka kehilangan rumah, kehilangan makanan, kehilangan rasa aman. Banyak anak-anak yang kebingungan, banyak orang tua yang mereka menangis karena kehilangan anggota keluarganya. Banyak juga keluarga yang harus bertahan hidup di tenda-tenda pengungsian. Mereka kehilangan segalanya jamaah, bukan karena mereka lalai, tetapi karena musibah ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan ditakdirkan akibat ulah tangan perbuatan manusia. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, setidaknya ada 3 hal yang bisa kita lakukan untuk membantu meringankan beban saudara-saudara kita yang berada di sana. Yang pertama adalah mendoakan mereka yang tertimpa musibah. Sebagaimana keyakinan seorang muslim bahwa doa adalah senjata bagi orang-orang yang beriman, dan doa adalah sebuah proses bagaimana seorang muslim tolong menolong dalam kebaikan, sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling tolong menolonglah kalian dalam perbuatan kebaikan dan juga ketakwaan. Kemudian doa yang kita
panjatkan ketika kita bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala tanpa sepengetahuan saudara-saudara kita yang berada di sana. Itu kata Nabi SAW, da'watul muslimi li akhihi bi zahril ghaibi mustajabah. Doa seorang muslim kepada saudaranya tanpa sepengetahuannya itu doa yang mustajab, doa yang bakal dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kekuatan doa ini bukan sesuatu yang remeh-temeh, bukan sesuatu yang main-main. Jangan ragu untuk mendoakan saudara-saudara kita yang berada di sana, di setiap sholat, di setiap kesempatan baik. Mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan, memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang berada di sana. Selanjutnya, masyarakat muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang bisa kita lakukan yang kedua adalah mengirimkan bantuan dan sedekah. Memberikan bantuan ini atau sedekah ini adalah bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukti rasa kemanusiaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita selalu ingat bahwa apa yang kita miliki hakikatnya itu bukan sepenuhnya milik kita. Yang kita miliki ada hak orang-orang yang membutuhkan di situ. Dan sekarang orang-orang yang membutuhkan adalah saudara kita, sesama anak bangsa, sesama tanah air Indonesia yang sedang kesulitan di sana. Oleh karena itu, jangan ragu, jangan pernah ragu untuk bersedekah. Apapun bentuknya, insya Allah semua itu bermanfaat. Baik berupa uang, berupa pakaian, dan yang lain-lain, makanan. Semuanya itu pasti akan bermanfaat. Dan tentunya bermanfaat bukan hanya untuk saudara-saudara kita di sana, tapi akan bermanfaat untuk kita nanti di akhirat. Semua itu akan tersimpan menjadi tabungan akhirat kita, bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah kalau kita bisa, kita mengobati rasa trauma mereka dengan berbagai macam cara. Kalau kita tidak mampu untuk langsung ke sana, mengobati trauma mereka di sana, memberikan hiburan kepada mereka supaya mereka bisa kembali bangkit menjalani kehidupannya, supaya mereka bisa kemudian melanjutkan dan bertahan dalam ujian tersebut. Minimal kita berikan dukungan moral melalui akses sosial media yang kita miliki. Jangan pernah ragu untuk menyebarkan kebaikan, menyebarkan misalnya situasi terkini yang berada di sana sedang bagaimana kondisinya. Barangkali dari apa yang kita sebarkan itu, ada orang kemudian bisa menolong mereka. Ada orang kemudian tergugah hatinya untuk memberikan dukungan, baik dukungan mental, sosial, bantuan pendidikan kepada anak-anak yang berdampak, dan sebagainya. Mari selalu kita upayakan semampu yang kita bisa. Sebab kata Nabi SAW, ahabbun nas ilallahi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang bisa bermanfaat untuk sesama. Jadi sebisa yang kita bisa, sebisa mungkin yang bisa kita lakukan dengan cara apapun, kita berikan, kita curahkan bantuan yang bisa kita lakukan untuk mereka. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terakhir, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan yang sebesar-besarnya kepada saudara-saudara kita yang berada di sana, dan mudah-mudahan kita yang di sini pun turut mendoakan, turut mensupport, memberikan bantuan semampu yang kita bisa, karena itu adalah wujud kepedulian kita terhadap sesama. Karena mungkin sekarang mereka yang merasakan kesulitan, bisa jadi suatu saat kita yang merasakan kesulitan. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala merahasiakan masa depan. Karena itu, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita wujudkan kepedulian kita, ulurkan tangan kita semampu yang kita bisa untuk mensupport, memberikan dukungan dan memberikan bantuan
sebagai saudara-saudara kita yang berada di sana. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.